Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik. Alamin. Semoga hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat Waalaikumsalam. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan belajar, terlebih dahulu Bapak mengabsen dulu ya. Ahmad Naufal, Anissa Zahra, Amel Apriani, Aprilna Sinaga, Arya Hadi Pratama, Bayu Sugara, Lia Mulia Mingka. Baiklah. Kali ini pada pembelajaran kita tentang P5 PPLA, yaitu mungkin ada yang belum paham tentang P5 ini. Profil pelajar Pancasila ya. Pada P5 ini Bapak akan mengambil satu judul, yaitu tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya atau Bapak tampilkan dulu ya tentang video bahaya rokok bagi kesehatan. Tolong dicermati. Hei, tahukah kamu, dalam satu batang rokok terkandung lebih dari 3.400 zat kimia berbahaya. Beberapa zat kimia yang bersifat toksis antara lain nikotin, asidogenitrous dan desalinitrate, alkaloid yang terkandung dalam tembakau, asidogenitrous dan elemen radioaktif yang diserap melalui udara dan tanah yang tercemar. Nikotin adalah sejenis unsur kimia beracun bersifat adiktif dan membuat pemakainya kecanduan. Bahaya nikotin seperti dijelaskan di part 4 sisi nikotin terbukti cukup untuk membunuh seekor kelinci besar. Nikotin menyebabkan jantung berdebar lebih cepat. Konsumsi nikotin yang tinggi meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Sedangkan A mengandung zat kimia beracun, menempel dan merusak paru-paru yang akhirnya memuncul penyakit pernapasan dan kanker. Jadi masih ingin merokok. Baik, kita lanjut. Dari video tadi ya, telah diutarakan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Dan di sini Bapak menampilkan sebatang rokok yang di sekitarnya itu ada zat-zat yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan bagi kesehatan kita. Yang pertama di sini ada, kita lihat ada api ya kan, kemudian ada baterai, kemudian ada lilin, kemudian ada apa lagi? Ada racun, ada gas, kemudian ada cairan kimia, kemudian ada gambar tanda bahaya dan lain-lain sebagainya. Dari sebatang rokok ini sangat banyak bahaya yang ditimbulkannya.
sesuai dengan gambar yang ada di sekitarnya ini. Nah, sehingga orang yang mengkonsumsi rokok itu sangat rentan sekali terhadap kesehatan. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu rokok. Rokok adalah benda beracun yang memberikan efek santai dan sugesti, kemudian merasa lebih jantan kalau dia laki-laki. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu tergantung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan merokok. Jadi rokok ini sangat banyak sekali mudaratnya daripada manfaatnya. Terutama lihat bagaimana gambar ini. Setiap hari orang mengkonsumsi rokok, kemudian selain dia mengkonsumsi rokok juga dia menghabiskan uang. Sama artinya orang perokok itu membakar uang, ya. Dan apalagi yang ditimbulkan dari rokok? Kita lihat persentase berbagai negara yang mengkonsumsi rokok. Di Cina misalnya 390 juta perokok atau 29% penduduknya itu adalah perokok. Kemudian di India 144 juta perokok atau 12,5% dari jumlah penduduknya rata-rata perokok. Kemudian di Asia atau di Indonesia 65 juta perokok atau 28% penduduknya. 225 miliar batang per tahun ya dikonsumsi oleh masyarakat atau penduduk Indonesia. Berikutnya bahaya rokok. Kita lihat, coba kalian perhatikan gambar ini. Pada gambar ini ada ya anak-anak yang sedang merokok, kemudian usia remaja. Jadi rokok ini sangat rentan sekali bagi perkembangan anak-anak. Anak-anak ini sangat mudah dipengaruhi oleh orang yang pecandu rokok. Nah, kalau dia disugesti atau diberikan semacam tawaran atau diajarkan kepadanya untuk merokok, maka akan sangat mudah dia meniru. Nah, seperti data statistik yang diperoleh dari survei yang dilakukan. Yang pertama adalah pria lebih besar kemungkinannya untuk mengkonsumsi rokok. Usia pria untuk anak-anak remaja itu adalah 24,1%. Kemudian wanita 4,0%, anak-anak dan remaja wanita. Atau 13,5% anak remaja Indonesia semuanya sudah terpapar tentang konsumsi rokok. Dan selanjutnya, inilah beberapa bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok. Bisa kalian lihat gambar nih. Coba dicermati dulu. Ya, coba. 1. Akibat yang ditimbulkan dari rokok yang pertama adalah kanker atau cancer tenggorokan. Kemudian yang kedua, kanker paru. Paru-paru yang sudah terpapar rokok akibatnya seperti ini. Kemudian kanker mulut atau kanker mulut. Ini dia gambarnya, nampak ya. Kemudian bagi wanita hamil yang mengkonsumsi rokok, kalau anak atau janin itu terpapar rokok, maka inilah kemungkinan yang akan terjadi. Anak itu akan mengalami apa ini? Akan mengalami ketidaknormalan ya, penyakit dia. Perkembangan janin tidak sempurna ini. Nah, maka dari pemaparan Bapak tadi, saya akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok untuk merumuskan pemaparan yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, Bapak akan tampilkan soal-soal yang akan dikerjakan. Ya, coba dibagi kelompok ya. Hadap apa nih? Ini hadap sana. Kelompok bisa.
Siapkan bahannya. Kembali menghadap ke depan. Coba Ahmad Naufal, mana Ahmad Naufal? Bawa apa ya? Tugasnya ke depan, coba bacakan dulu. Ya, coba dibacakan. Nomor 1, soal nomor 1. Soal. Yang ada dalam rokok. Jawabannya apa itu A? Tar. Iya, tar. Oke, tepuk tangan. Dalam rokok itu ada namanya nikotin, ya kan? Zat tembakau itu namanya nikotin. Kemudian di dalam nikotin itu, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh manusia yang mengkonsumsi rokok, itu ada nama-nama zat yang disebut dengan tar. Tar inilah yang kemudian lama-kelamaan menumpuk di dalam paru-paru kita, yang akan menyebabkan penyakit seperti yang tergambar pada layar monitor. Itu dia ya. Jadi namanya tar. Zat yang terkandung di dalam rokok yang membahayakan kesehatan itu namanya tar. Oke, yang kedua, Anissa Zahra. Silakan, soal nomor 2. Penyakit apa yang terjadi akibat merokok? Ya. C. Serangan jantung. Penyakit apa yang Terjadi akibat merokok. terjadi diakibatkan merokok? Salah satunya adalah penyakit serangan jantung. Oh ya, boleh tepuk tangan. Jadi orang yang merokok ini akan sangat rentan sekali terkena serangan jantung. Kenapa? Nah, karena penumpukan zat nikotin ataupun tar yang semakin lama menutupi saluran pernapasan kita, mengganggu saluran napas. Kalau saluran napas seseorang terganggu, maka akan menghambat jantung untuk bekerja secara maksimal. Maka akan terjadi yang namanya serangan jantung. Oke, yang ketiga, Amel Afriani. Apakah merokok baik bagi ibu hamil? Sangat tidak baik. Ya. Jawabannya? Ya. Apakah merokok baik bagi ibu hamil? Jawabannya sangat tidak baik. Oke, tepuk tangan. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama baik melalui tayangan video, kemudian tampilan gambar akibat dari perokok, ya kan? Yang salah satunya adalah sangat tidak baik bagi ibu hamil ketika dia merokok, akan mempengaruhi kesehatan janin. Apa itu janin? Calon bayi. Jadi janin itu belum bayi, tapi masih calon. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Maka oleh karenanya, baiklah seorang ibu itu kalau dia sedang keadaan hamil supaya tidak merokok. Selanjutnya, Aprina. Datang. Aryadi. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda melihat anak
kecil merokok. B. Pak, melarangnya. Iya. Apa yang Anda lakukan ketika melihat anak kecil merokok? Kira-kira siapa namanya? Arya ini udah besar atau baru masih anak? Si kecil. Kira-kira sanggup gak melarang adiknya kalau nampak merokok? Tak punya adik? Adik orang lain? Sanggup gak melarang? Bagus. Jadi kalau ada anak-anak atau adik kalian, ya, yang ketika kalian lihat merokok, apa yang harus kalian lakukan? Itu melarang, bukan malah memberinya rokok lagi. Dibelikan satu bungkus pula itu. Dia terus merokok. Tentunya kita larang. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah agar anak-anak tidak merokok, ya. Itu dilarang. Kemudian ini lanjut. Selanjutnya si Bayu Subara. Nomor 5. Setelah Anda melihat video tentang rokok yang ada di atas tadi, apakah rokok itu A. Merokok bisa menghilangkan kecanduanmu? Merokok bisa? Iya. Merokok bisa membunuhmu. Melalui tayangan video tadi yang telah kita lihat bersama, yang telah ditampilkan di layar, bahwa di dalam rokok itu ada zat-zat yang berbahaya. Yaitu diantaranya ada namanya nikotin. Kemudian masih banyak ya. Dari pemaparan atau penjelasan yang Bapak sampaikan kepada kalian, sudah bisa kira-kira dipahami? Bisa dipahami? Jadi profil pelajar Pancasila yang kita pelajari hari ini, yang pertama, muatan daripada P5 itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu poin penting. Salah satu poin penting adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan menghindarkan diri kita dari sifat merokok, ini adalah satu bukti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga kesehatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu jatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kemudian dalam P5 ini juga ada muatan untuk senantiasa berakhlakul karimah. Nah, baik. Mungkin hanya itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pada hari ini terkait tentang P5 atau profil pelajar Pancasila dengan materi apa tadi judulnya? Bahaya rokok bagi kesehatan. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari dapat kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Seperti biasa, satu kelas Pak dipimpin doa penutup dengan membaca surah Al-Fatihah.
ma'asyiral mukminin. Assalamualaikum